Beliau sedang hamil, kaget. Belum. Hamil kok teleponnya Telepon ke Menza. Begitu. Ada apa ini? Itu menjadi dasar keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh petugas Mensa. Selamat datang di Menu Menza. Jadi Chan, pada episode kali ini kayaknya sesuai dengan apa ya? Nama podcast kita. Ya, podcast kita. Sesuai dengan nama podcast kita, Menza. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas apa sih itu Menza sendiri. Tapi ini bukan apa ya artian podcast. Bukan podcast, Ini tapi artian- dalam arti sesungguhnya. Ini sesungguhnya. Dan kita sudah kedatangan bintang tamu spesial. Kita kedatangan dari perwakilan Tugas petugas Menza. Ada bapak dan ibu dan 2 anak. Mungkin bisa perkenalan dulu Pak Izin. Oke, kenalkan nama saya Purnomo. Sering dipanggil Mas Pur. Saya di Mensa sudah kerja kurang lebih 12 tahun. 12 tahun kita sudah mengabdi di Mensa. Saat ini posisi di staf Mensa. Selanjutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanti Widyaningsih. Saya di sini bertugas di bagian gizi Mensa, jadi bertugas untuk memberikan pelayanan gizi untuk praja. Saya sudah bekerja di Mensa dari tahun 2009, kurang lebih sekitar udah hampir 12 tahun. Berarti sudah lama sekali ya. Sekarang dengan Pak Guru. Nah, ini kan terkait dengan layanan praja. Pasti tidak jauh dengan hidangan dan buat makanan bagi praja sendiri. Mungkin orang luar pengen tahu sih, karena banyak disebutkan di luar ada sih namanya gedung Menza sering disebut. Tapi mungkin kebanyakan orang luar mungkin belum mengerti. Apa sih dari apa sih gedung Menza itu yang ada di PDN? Nah, kita sih pengen tahu sih apa sih yang dimaksud dengan Menza sendiri, Pak? Oke. Ini untuk rekan-rekan semua, para netizen. Bagus pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan Mensa? Mensa itu apa? Mensa itu berawal dari diambilnya kata serapan bahasa Yunani yang artinya adalah sekumpulan atau organisasi orang-orang pintar, cerdas yang memiliki IQ tinggi. Nah, itu diserap oleh lembaga saat dibentuknya atau dibangunnya sekolah kedinasan. Itu diserap namanya menjadi sebuah unit di mana filosofinya adalah Mensa itu tempat berkumpulnya putra-putri terbaik bangsa Indonesia di satu tempat untuk membentuk karakter yang mumpuni, karakter yang berciri khas, karakter kader pamong praja. Begitu. Jadi Mensa itu bukan seperti pemikiran yang hanya tempat uang makan biasa, bukan. Tapi Mensa adalah tempat berkumpulnya orang-orang pintar dalam satu waktu yang sama untuk membentuk karakter kepribadian dari putra-putri terbaik bangsa Indonesia guna menjadi kader pamong praja. Itu sebenarnya. Mungkin kan kadang-kadang praja taunya gedung Menza nih
singkat Mensa mungkin karena menu Nusantara. Tapi ternyata punya arti yang lebih dalam lagi. Betul, punya filosofi yang lebih dalam. Filosofi. Karena praja, ada praja yang melakukan pendidikan, sedang menuntut ilmu di Kawah Chandra di muka IPDN Jatinangor adalah putra-putri terbaik bangsa. calon-calon pemimpin terbaik bangsa. Nah, Yang akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. betul. Begitu selanjutnya Chan, kita pengen tahu dari Mensa. Nah, yang kita pengen tahu selanjutnya nih, bagaimana sih sistem penyiapan makanan nih buat praja-praja yang ada di PDN? Nah, ini perlu adik-adik ketahui, netizen juga ketahui bahwa proses pelayanan di Mensa yaitu menggunakan sistem swakelola. Apa swakelola? Swakelola adalah pengelolaan yang tidak sepenuhnya oleh pihak ketiga tapi juga oleh pihak lembaga. Jadi pegawai di Mensa itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah pramubakti tenaga harian lepas dan para PNS organik, yang mana para PNS organik menjadi koordinator daripada pramubakti tenaga harian lepas. Kemudian pada prosesnya para pramubakti tenaga harian lepas ini terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu bagian pengolahan dan bagian penyajian. Tugas dari pengolahan adalah mengolah bahan makanan. Sedangkan tugas dari penyaji adalah menyajikan makanan, menata, membersihkan peralatan makan, dan melayani saat pelayanan makan. Seperti itu. Jadi untuk ini, kalau misalnya masaknya gimana tuh Pak? Kan pagi, siang, dan malam tuh tetap ada makanan gitu para praja. Ya, betul. Jadi Mensa ini melayani pelayanan makan dalam satu hari itu 3 kali. Pelayanan makan pagi, pelayanan makan siang, dan pelayanan makan malam. Itu terus berputar. Kekuatan personil Mensa kurang lebih 150 orang terbagi ke dalam 3 shift. Shift 1, shift 2, shift 3 masing-masing 50 personil. 25 penyaji, 25 pengolah. Jadi kalau untuk makan pagi itu kita sudah start mulai mulai mengolah itu pukul 2:30 untuk pelayanan makan pagi. Kalau untuk pelayanan makan siang itu start mulai pengolahan di pukul 8, pukul 11, setengah 2 harus sudah mulai bisa disajikan. Karena upacara makan dimulai pukul 12.35. ya, betul. Nah, untuk proses makan malam, pengolahan dimulai pukul 2:30 harus sudah mulai. Jadi pukul 17, pukul 5 sore itu harus sudah mulai kita prepare untuk penyajian. Jadi pukul setengah 7 malam atau pukul 18.30 itu lonceng sudah mulai berbunyi untuk pelayanan makan malam. Cuman perlu diketahui juga bahwa pengadaan bahan makanannya bukan Mensa yang belanja. Itu dari mana itu Pak? Tapi itu melalui proses lelang per 1 tahun. Lelangnya adalah lelang pengadaan bahan makanan. Itu dilelang. Jadi pemenang lelang yang nanti akan mengirim bahan makanan ke Mensa. Mensa hanya memeriksa baik kualitas maupun kuantitas, disesuaikan dengan kriteria yang sudah disusun, yang sudah disetujui bersama hasil lelang. Seperti itu. Jadi jangan ada anggapan bahwa Mensa belanja sendiri. Nah, itu jangan ada. Jadi Mensa hanya mengolah, menyajikan, dan melayani. Mungkin untuk lebih jelasnya Bu Yanti bisa menjelaskan. Mungkin saya tambahkan dari penjelasannya Pak Pur. Kita itu untuk pelayanan makan praja ini kita melakukan yang namanya setiap tahun itu perencanaan menu. Nah, perencanaan menu itu kita lakukan setiap 1 tahun sekali. Tujuannya
yaitu kita untuk mendapatkan menu yang kita susun itu juga kita mempunyai banyak pertimbangan. Pertama, kita juga harus menyesuaikan, menghitung dulu kebutuhan dari praja. Praja itu mempunyai kebutuhan gizi, nah itu dengan kita menghitung dulu kebutuhan gizi praja. Nah, dari situ kita berpedoman kepada Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Dan dengan ini kita juga berkoordinasi. Jadi menu yang akan kita ajukan untuk lelang pengadaan makan Mensa untuk Praja IPDN, itu kita koordinasikan kembali kebutuhan gizinya itu dengan dinas terkait, dengan dinas kesehatan Sumedang, dan itu kita lakukan setiap 1 tahun sekali. Jadi menu yang kita susun itu, kita mempunyai siklus menu yang kita susun itu ada siklus menunya, menu 10 hari plus menu yang 31 ya, dengan tujuan sebetulnya supaya praja itu tidak merasa bosan ya. Jadi kan ada jarak 10 hari, nah itu baru nanti pada saat ada tanggal 31 kita gunakan menu yang 31 seperti itu. Bisa dibilang menu 31 ini ya, menu spesial. Sebetulnya ya, tapi sebetulnya itu juga ada pengulangan dari yang 10 hari menu tersebut gitu kan. Nah tadi juga dijelaskan ya oleh Pak Pur, itu kita kalau untuk benar Mensa itu memang hanya menerima barang, dan itu memang sudah ditenderkan yang tadi saya jelaskan setiap 1 tahun sekali, dan itu barang yang kita terima itu sudah kita periksa untuk kualitas dan kuantitasnya juga kan, dan kita juga untuk penerimaan bahan makanan itu kita didampingi juga oleh pihak sini namanya tim pemeriksa untuk hasil pekerjaan. Nah nanti itu juga ada pelaporannya untuk atasan. Iya. Nah, terus ini Muna, apa sih hal yang unik dari gedung Mensa di PDN sendiri dengan ruang makan lain? Mungkin kalau saya kan yang sering makan di sini sebagai pelajar, yang menarik dari gedung Mensa ini pokoknya setiap makan selalu ada musik yang diputar. Membuat kita semangat, bersantai, makan, nikmati. Jadi, begini, satu hal yang unik dari Mensa yang mungkin sedikit membedakan atau memberi warna lain dari ruang makan di sekolah kedinasan yang lain adalah pertama dari kapasitas di kita, seperti adik-adik kita ini yang netizen juga perlu ketahui, kapasitas di kita itu 4.000 dalam satu kali makan itu indoor. Pak sekali 4.000 dalam satu kali makan. Nah, selanjutnya nih Bu, ada nggak apa aja sih menu yang disajikan nih buat para praja di sini? Dan ada nggak menu yang dari awal gedung Mensa ini ada sampai sekarang masih tetap dipakai sampai sekarang? Makanan legenda yang adik-adik praja. Menu itu apa sih? Sebetulnya menu itu adalah kan suatu susunan hidangan. Itu tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Menu kita di sini kita mempunyai siklus menu yaitu 10 hari plus menu ke-31, dan memang tujuannya itu sebagai pedoman kita juga adalah memberikan pelayanan adik-adik praja dan juga menghilangkan rasa bosan adik-adik praja. Kalau untuk menu yang favorit itu seperti ayam goreng, itu favorit ya. Betul. Kalau saya favorit saya daging. Ayam goreng. Oh, daging. Oh, semua daging. Terus sambal. Ya. Kerupuk. Kerupuk itu selalu ada kita.
Dan untuk sebetulnya kita kan terdiri adik-adik Praja ini kan dari berbagai daerah. Nah, pasti mempunyai istilahnya kebudayaan sendiri kan, baik itu dari makanan. Nah, tapi kita karena di sini kita udah berkumpul menjadi satu, ya kita menggunakan menu yang sederhana dan menunya nasional dan memang bisa diterima oleh semua lidah. Nah, benar, untuk seluruh lidah ya. Jadi baik yang dari Jawa, dari suku yang lain memang bisa menerima cita rasa dari menu yang kita sajikan. Mungkin mewakili seluruh Praja senang makan favorit kerupuk. Kerupuk Itu selalu dicari. Kalau nggak ada kerupuk tuh kayak ada yang kurang ada. Kurang. Mungkin Pak ada kisah menarik nggak terkait menu-menu Menza ini? Oke. Mungkin ada. Sebelumnya menambahkan dulu menu legend yang dari zaman dulu sampai sekarang ada dan selalu diingat itu adalah telur dadar. Oh, ya. Telur dadar itu dari Selalu ada. zaman dulu sampai sekarang ada dan itu tetap dipertahankan karena itu adalah menu legend dan selalu diingat terkhusus oleh para Purna Praja. Ada satu cerita unik dari menu makanan yang disediakan oleh Menza, yaitu pada suatu waktu ada Purna Praja, saya tidak akan sebutkan Purna Praja angkatan berapa. Ya. Beliau menelpon ke kami menyampaikan bahwa beliau sedang hamil. Kaget. Loh, hamil kok teleponnya ke Telepon Menza? Menza. Begitu. Ada apa ini? Rumah sakit. Oh, gitu. Kenapa tidak ke bidan ya atau suaminya? Gitu. Jadi beliau sampaikan bahwa beliau sedang hamil muda, penugasan di daerah istimewa Aceh. Kemudian kami telusuri ada apa? Dan ternyata beliau itu ngidam kerupuk Menza. Kami kaget ini. Ini bercanda atau betul kan begitu ya? Betul Pak, saya ngidam kerupuk Menza. Ya sudah, jadi harus bagaimana? Apakah adik sedang di Jatinangor? Tidak Pak, saya sedang di Aceh Pak. Dan kebetulan di daerah pelosok. Oh ya udah, terus mau bagaimana? Minta dikirim Pak. Oh ya, Jadi kita paketkan. mindset kami minta kerupuk yang mentah. Ternyata bukan. Kerupuk yang sudah digoreng di Menza, kerupuk kuning. Harus dimasak di Menza. Harus dimasak di Menza. Itu sebuah cerita yang agak menggelitik gitu ya. Tapi juga sebuah kebanggaan kami. Oh ternyata makanan kita dikenal. Dan bukan hanya itu. Ada juga yang sedang hamil muda, cuman kebetulan yang bersangkutan posisi penugasan di seputaran IPDN Jatinangor. Beliau menyempatkan data memohon izin kepada pimpinan Menza, kepada Pak Kasupak, sama juga melapor. Pak Kasupak pun sampai juga terkaget-kaget. Tuh, kenapa ini? Kan begitu. Kenapa kok yang hamil datang ke saya juga kan begitu? Ternyata beliau ngidam semur daging. Semur daging Menza. Semur daging sampai suaminya dicubit-cubit itu. Minta diantar ke Menza, minta ditemani, minta izin, ingin sedikit merasakan kembali semur daging Menza. Aduh luar biasa sekali. Jadi Chandra ini juga pas sudah lulus nih. Mindset kamu ayam goreng nanti kalau ayam goreng. Oh, Ayam boleh. goreng. Boleh. Ya, kita kan keluarga besar. Walaupun adik-adik nanti sudah jadi purna barangkali ada juga ngidam masakan Menza atau buah Menza, sampaikan saja. Atau bisa di kolom komentar. Kolom komentar saya rindu Masakan misalkan Menza. rindu masakan Menza. Tapi jangan rindu petugas Menza. nanti jadinya baper. Wah, aduh. Begitu. Nah, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bagaimana sih standar penyajian makan bagi Praja? Mungkin dari Ibu. Penyajian. Standar penyajian pelayanan
akan Praja. Iya, iya benar. Sebetulnya pelayanan penyajian makanan itu kan proses ya, proses menyajikan suatu hidangan atau makanan, dan dalam proses pelayanan penyajian itu memang kita mempunyai beberapa standar atau teknik ya yang memang harus kita lakukan ya dengan tujuan agar kualitas atau dari makanan tersebut itu tetap terjaga dengan baik. Dan proses proses dari penyajian itu tetap memberikan kualitas